Iya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon yang sangat keren dari Mas Permadi Arya. Karena Mas Permadi Arya selama ini dituduh sebagai agen Mossad. Apakah benar seperti itu? Mari kita akan langsung saja saksikan video berikut ini. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika, boleh menjumpai Anda dalam program edisi khusus kembali bersama orang yang keren, viral, Pak Permadi Arya. Thank you, Pak. Apa kabar? Luar Thank you biasa. for having me, Pastor. Salah satu orang kontroversial di Indonesia, menurut saya adalah Bang Permadi. Yeah. Controversial is my middle name. Nah, Bang Permadi kan dikenal juga sebagai orang yang seringkali membela kaum minoritas dari diskriminasi, termasuk yaitu orang-orang Kristen. Ya, dan Bang, saya dengan hati tulus mengucapkan terima kasih, Bang. Sami-sami. Karena Abang Permadi Arya yang menyuarakan sehingga beberapa kasus-kasus intoleran itu akhirnya karena diviralkan oleh Bang Permadi awalnya sehingga akhirnya terjadi keadilan ya Bang ya. No viral, no justice. Betul. Pastor. Itu menyedihkannya memang kondisi negara kita sekarang kayak gitu. Iya. Viral dulu baru dapat atensi. Dan setelah viral sehingga akhirnya aparat mulai bergerak untuk minimal memberikan pertolongan ya bagi korban. Ya, ada beberapa kasus yang memang jemaat Kristen yang mengalami persekusi, yang dirusak rumah ibadahnya itu akhirnya mendapat perhatian. Misalnya pelakunya ditangkap, terus bahkan sampai pemimpin daerah sekelas gubernur pun bisa turun ke lokasi. Jadi yang kejadian di Cidahu itu Pak siapa namanya? Pak Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy. Pak Kang Deddy itu sampai turun ke lokasi. Iya. Ya karena diviralin itu. Coba kalau nggak viral, boro-boro gubernur, Kapolsek pun belum tentu mau datang kan gitu. Terima kasih nih Bang. Sami-sami. Nah, salah satu lagi yang menjadi pengamatan saya, Bang Permadi ini adalah orang yang suka bela Israel. Ya. Nah, Bang, kita boleh tahu nggak apa sih alasan seorang Permadi Arya itu suka bela Israel? Karena ada sebuah tuduhan nih Bang. Bang Permadi itu orangnya Mossad. Agen Mossad. Agen Mossad. Padahal sebenarnya saya ini agen pulsa, Pak. Jadi Pastor sebenarnya saya tuh bukan bela Israel, tapi saya lebih ke meluruskan fakta, gitu. Jadi tapi karena memang saya ini karena memang karena Israel ini dibenci sekali di Indonesia. Jadi siapapun yang mencoba meluruskan fakta, langsung dicap sebagai pembela Israel, gitu. Saya kasih contoh. Kayak kemarin tuh lagi sempat ramai sekali tuh, Pak. Itu ada Unifil, serangan ke Unifil itu, yang akhirnya menyebabkan 3 prajurit kita kalau nggak salah 3 gugur, apa 4 gitu, itu sampai gugur. Ya. Itu disebar ada hoax yang begitu masif yang mengatakan ketiga tentara kita itu gugur oleh serangan Israel. Padahal kan faktanya nggak kayak gitu. Faktanya satu gugur oleh serangan Israel, memang bukan serangan, lebih tepatnya Israel lagi nyerang ke Hizbullah. Mungkin ada peluru nyasar kena ke tentara yang sedang bertugas di Unifil. Tapi yang 2 lagi itu tewas oleh bomnya Hizbullah. Itu kan kayak gitu contohnya. Aku meluruskan, cuma meluruskan fakta. Aku hanya memaparkan fakta bahwa 2 TNI yang gugur itu, selain dari yang satu tadi, itu gugur oleh IED. IED itu ranjau yang ditanam oleh Hizbullah. Itu sudah dikonfirmasi oleh PBB gitu. Tapi kan di Indonesia kan disebar, wah ini ketiganya dibunuh tanda kutip. Gitu loh. Jadi kan memang karena kebenciannya yang luar biasa kepada Israel ini, baik nggak cuman warganya doang loh, medianya juga. Medianya kita tuh mau CNN, Kompas kayak segala itu memang bener-bener ada kayak kebencian gitu ke Israel. Jadi dia menaikkan berita-berita dengan headline yang sangat framing gitu. Seperti Israel membunuh, itu kan sangat framing kan. Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Israel lagi perang sama Hizbullah, tidak sengaja ada
yang mengenai proyektilnya mengenai petugas kita gitu kan, prajurit kita kan. Begitu juga apa namanya dua prajurit lagi yang gugur itu kan ternyata tidak ada kaitannya sama Israel gitu, ternyata itu kena ranjau yang dipasang sama Hizbullah, tapi medianya sudah memframing seperti itu. Jadi selama ini saya sebenarnya bukan membela Israel, Pastor. Aku ini hanya meluruskan fakta. Tapi karena cuman aku yang meluruskan fakta, dan aku meluruskan fakta di di bangsa yang memang mungkin 80%, mungkin 70%-nya memang sangat anti sama Israel. Jadi seolah-olah saya dicap ini sebagai pembela Israel, tanda kutip. Padahal mau meluruskan fakta, Cuma meluruskan fakta. agar bangsa kita tidak sampai terus termakan hoax yang Cuman penuh itu, tujuan kebencian saya itu. cuma Ya. itu. Jadi itu padahal di Al-Quran itu ada. Di Al-Quran itu kalau nggak salah surat Al-Maidah ayat 8 itu bunyinya, jangan karena membenci suatu kaum membuat Anda menjadi tidak adil. Jadi jangan karena benci Israel terus kita nyebar hoax tentang Israel, kita memframing Israel begini. Itu kan sebenarnya di Islam pun dilarang seperti itu. Nggak boleh gitu. Dan itu yang sudah dilakukan sama Indonesia ini bertahun-tahun menurut saya. Jadi dikit-dikit pokoknya ibaratnya orang Yahudi ini jangankan ngomong gitu, duduk aja salah gitu kan, saking bencinya gitu sama Yahudi Iya, gitu. iya, iya. Kan nggak boleh kan. Iya, iya, iya. Satu itu rasis, kedua agama juga melarang seperti itu gitu. Betul, betul. Jadi saya hanya berusaha untuk adil, Iya, Pastor. Jadi ini clear ya, aku bukan sedang membela Israel, tapi aku hanya berusaha untuk adil. Sampaikanlah fakta, sampaikanlah kebenaran, jangan menyebar hoax, jangan memelintir, jangan memframing gitu. Iya, 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 iya. Murni seperti itu. Saya tidak ada agenda apa-apa, apalagi saya sampai dicap saya ini hasbara yang dibayar sama Israel itu kan. Katanya Demi cair, Allah, cair. demi Rasulullah saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Israel. Ini murni karena saya pengen meluruskan fakta aja kok. Iya, iya, iya. Ya. Wow, ya. Jadi ternyata Bang Permadi ya bukan agen Mossad, tapi agen EPG. Agen gas melon. Ya, jadi mari kita belajar mengerti. Ya, saya mencoba memahami bagaimana Bang Permadi tinggal di Indonesia dan beliau melihat ada begitu banyak narasi kebencian yang merupakan Ditujukan kepada Yahudi dan Israel. ya, ya. Karena bagaimana juga jujur kita nggak pernah bisa memilih lahir dari bangsa mana. Betul. Itu adalah sebuah ketetapan Tuhan ya. Nah, kalau seandainya kita lahir dari bangsa Yahudi, lalu kita merasa dibenci oleh orang-orang akibat sebuah berita narasi yang hoax, betapa kita merasa sedih ya Bang ya. Ya kita kan tidak boleh hanya memikirkan kita bukan orang Yahudi, tapi seandainya kita lahir dari orang Yahudi. Dan mari kita belajar berempati, karena bagaimana juga tetap nggak ada bangsa yang sempurna Bang ya. Tiap bangsa ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan jujur sampai hari ini peran Yahudi itu sangat besar sekali, baik dalam dunia kedokteran, dalam teknologi juga Bang ya. Sampai hari ini kita tahu juga dalam finance dan dalam banyak area termasuk pertanian. Banyak kemudahan hidup yang kita nikmati sekarang itu memang diciptakan oleh bangsa Yahudi. Itu clear. Itu Tidak bisa dibantah itu ya. Nggak bisa dibantah itu. Karena memang mereka ya bangsa spesial yang punya kecerdasan yang luar biasa. Betul. Dari USB sampai banyak. Betul, betul. Ya, bahkan kita tahu contoh seperti Ethiopia, sebuah bangsa yang kita kenal kelaparan, kemiskinan, tapi ketika mereka minta tolong sama Israel dibantu dengan baik, sekarang menjadi negara yang sangat makmur karena bisa memproduksi bahan-bahan makanan, bahkan buah-buahan yang kesampainya diekspor. Itu salah satu kelebihan Israel memang. Saya dengar pastor, jadi dia punya teknologi agrikultur yang luar biasa itu. Dia bisa menyulap tanah tandus, padang pasir yang tandus jadi tanah yang subur. Luar biasa Israel. Itu seperti penggenapan dari apa yang Alkitab katakan, Bang. Oh, ada juga. Bagaimana dinubuatkan bahwa kamu akan menikmati tanah yang tandus berubah menjadi kebun buah-buahan. Waduh, ternyata ada nubuatan. Ada di dalam kitab Yesaya. Bahkan kamu akan membuat sebuah jalan di padang, dan itu kita tahu bahwa bicara tentang tempat-tempat yang kosong itu akhirnya bisa dihuni, bahkan menjadi tempat pertanian, bahkan tempat yang bisa menjadi pemukiman, karena memang itu adalah penggenapan daripada janji Tuhan bagi bangsa Israel. Wow. Ya. Nah, jadi kita belajar mengerti agar kita bisa tahu. Merinding juga bulu kuduk ini ya. Wow. Ternyata banyak sekali fakta, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang current
yang terkini itu Ya. ternyata Ya. sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Ya, ya. Dan Oleh bahkan kitab suci. memang sudah dinubuatkan bahwa bangsa ini, bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Iya. Dan kita tahu walaupun Dan terbukti. Dan terbukti terbukti. dalam Iya. berbagai bidang, Iya, ya, kedokteran, kedokteran, agrikultur, berbagai macam teknologi, bahkan Semua. perusahaan startup pun 60% Iya. itu ada di Israel. ya, ya, ya seperti yang di pemirsa pakai ya, semua Semua. gadget kita ini, Semua. ya, Iya. jadi memang adalah hasil daripada orang-orang Yahudi yang Selama kita ternyata masih pakai handphone, itu Anda sedang menikmati karya orang bangsa Yahudi karena Betul. banyak chipnya itu bikinan ya, Israel. ya, ya. Dan para pemenang Nobel juga Ya, 90% lebih orang-orang Yahudi. betul, betul. Dan kita ngerti bahwa ya saya tahu mungkin ada ya kebencian atau ketidaksukaan dengan orang Yahudi, tapi mari kita belajar membuka mata. Dan juga Bang Permadi tadi menjelaskan bahwa Bang Permadi ingin meluruskan Betul. setiap narasi-narasi yang salah, berita-berita yang ya mungkin 10% kebenarannya, 90%-nya hoax semua ya. Betul. Bahwa bagaimanapun juga Israel itu adalah bangsa yang telah memberi kontribusi yang Luar begitu biasa. baik, luar biasa Kepada dunia. pada Ya. dunia ini ya. Apalagi di Alkitab Bang dikatakan bahwa siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Siapa mencintai Yerusalem, dan waktu itu nubuatan diberikan waktu Yerusalem menjadi pusat daripada kerajaan Israel. Ya. Jadi siapa mencintai Yerusalem atau Israel, ia akan sentosa Bang. Amin. Ya, jadi tapi sebaliknya barang siapa mengutuk Israel, ia akan terkutuk. Akan terkutuk. Itu Alkitab yang mengatakan. Oke. Jadi bagaimana juga kami orang Kristen, ya kita tidak pernah boleh melupakan akar sejarah. Oke. Bagaimanapun Yesus lahir, Pantesan ada ustadz, saya nggak usah sebut namanya, itu dia senang sekali mengutuk Israel. Sekarang mukanya bopeng, Pak. oh Berarti kena kutuk dia. wah sulit kalau itu. Sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat yang nyata. Ya, jadi mari kita belajar mengenal Bang Permadi lebih dalam lagi. Dan sekali lagi Bang, terima kasih nih Sami-sami, dari pihak Pastor. orang Kristen ini, betul-betul akhirnya ya banyak orang Kristen memilih silent ya, diam, padahal silent is not golden anytime ya, tidak selalu itu merupakan emas, karena kalau kita terus memilih diam, Alkitab mengajar ada waktunya untuk diam, tapi ada waktunya bersuara ya. Dan Bang Permadi salah sesuatu sosok influencer yang menyuarakan ketidakadilan, diskriminasi maupun intoleran yang dialami oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Yuk. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi respon dari seorang Mas Permadi Arya. Memang Mas Permadi Arya ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudari. Ya, dan kemudian banyak orang yang dukung apa yang dilakukan oleh Mas Permadi Arya, dan ada juga orang yang gak senang dengan Mas Permadi Arya, sampai ketika Mas Permadi Arya yang selalu saja ya berdiri untuk menegakkan kebenaran, bicara fakta dan data yang ada. Kemudian akhirnya Mas Permadi Arya pun dituduh sebagai agen Mossad. Memang Mas Permadi Arya ini adalah sosok yang saya pikir perlu untuk menjadi seorang teladan bagi kita semua. Apalagi kita sebagai umat Kristiani, Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena Mas Permadi Arya ini kan bukan seorang Kristen, tetapi dia ada di pihak Kristen ketika umat Kristiani ya mengalami persekusi, ya mengalami tindakan-tindakan intoleransi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika ibadah umat Kristen diganggu, Mas Permadi Arya selalu aja ngomong, ya bersuara. Ketika juga ada penolakan rumah ibadah, Mas Permadi Arya pun ada di sana untuk menyuarakan, Bapak Ibu Saudari. Justru yang kita nggak tahu itu sampai sekarang banyak justru pimpinan-pimpinan gereja yang hanya bisa berdiam diri ketika terjadi pembubaran ibadah umat Kristen. Ya, seperti belum mendengar apa yang sudah terjadi, ya kan ya. Nah, sedangkan Mas Permadi Arya bela-belain kita, Bapak Ibu Saudari, ya.
Nah, ini tentu kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Mas Permadi Arya, dan tentu tidak ada balasan dari kita. Kiranya Mas Permadi Arya, keluarga, dan juga usaha-usaha yang sedang dikembangkan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bicara tentang Israel, Mas Permadi Arya ada di sana untuk menyampaikan kebenaran. Memang tidak sedikit orang yang tidak senang dengan Mas Permadi Arya, dituduh sebagai agen Mossad, bahkan sampai dipolisikan, Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka ingin agar Mas Permadi Arya itu dipenjarakan dan mungkin dihukum seberat-beratnya, karena bagi mereka Mas Permadi Arya adalah seorang pengkhianat. Ya, bagi saya kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda pendapat, tetapi bukan berarti kita adalah musuh. Selama apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, kenapa kita harus takut? Dan Mas Permadi Arya mempunyai prinsip yang seperti itu. Terkadang kita sebagai orang Kristen itu ya hanya bisa berdiam diri saja. Ya, pimpinan kita pun sepertinya nggak mau ambil pusing dengan apa yang sedang dialami oleh umat Kristen hari-hari ini. Tapi ya semoga aja itu ke depannya ada perbaikan-perbaikan dari kita, karena bagaimanapun juga kita harapkan di sini agar pimpinan kita sebagai umat Kristiani bisa bersuara untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, ya. Tentu apa yang menjadi hak-hak kita sebagai warga negara itu kita harus tuntut, ya. Kita tuntut kepada pemerintah masalah keadilan dan masalah toleransi, ya, agar senantiasa kita sebagai umat Kristiani, umat Muslim boleh hidup berdampingan dengan ya penuh kerukunan, Bapak Ibu Saudari, sehingga walaupun kita boleh berbeda, ya, tetapi kita senantiasa saling mempunyai rasa mengasihi satu sama yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu aja dari saya, dan kita doakan sekali lagi Mas Permadi Arya kiranya diberikan kekuatan oleh Tuhan dan senantiasa berdiri tegap, ya, untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Kiranya itu aja dari saya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi.